Baik, Assalamualaikum Saudara Lun, bahagia sekali di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bertemu kembali dalam acara KBS Samara Konsultasi Keluarga Bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak atau SWA. Pagi hari ini kita membahas tentang kewajiban keluarga muslim di dalam masyarakat. Untuk berbicara masalah ini sudah hadir di studio kita adalah Ustadz Dr. Said Syahrizal HAMM. Beliau adalah pembina Rumoh Silaturahmi Aceh, juga analis di pelayanan publik Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, serta Ketua Umum Ikatan Zuriyah Rasul Aceh. Dan Saudara Lun, Ustadz Dr. Said Syahrizal HA hari ini akan berbagi bersama kita tentang kewajiban keluarga muslim dalam masyarakat. Acara ini juga kami siarkan live @serambifm.com, facebook.com/serambifm. Anda bisa bergabung nanti di 0811 68 90 20. Tentu nanti di akhir pembicaraan ini ada 3 orang yang beruntung. Silahkan bertanya, akan diberikan hadiah atau bingkisan yang menarik di studio kami saat ini. Baik, saya langsung saja ke studio kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz Dr. Said Syahrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz Dokter, hari ini kita bagaimana berbicara kewajiban keluarga muslim dalam masyarakat. Dan sebelum kita berdiskusi lebih panjang sekali tentang ini, dokter mungkin bisa menjelaskan apa sih sebenarnya topik kita ini tentang apa gitu. Kenapa kita harus berbicara masalah ini? Kenapa keluarga muslim harus mengetahui ini semua? Silakan dokter. Baik, terima kasih Ibu Idayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsih bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa Radio Serambi FM dimanapun berada, semoga Allah memberikan sekian banyak nikmat, rahmat, dan karunia-Nya untuk kita semua. Amin. Di pagi ini, untuk besok, dan untuk hari-hari yang akan datang. Semoga Allah juga selalu dan senantiasa memudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun urusan persiapan kita di akhirat kelak. Baik, terima kasih nih Ibu Idayani sudah mendampingi saya untuk bincang-bincang tentang topik kewajiban keluarga muslim dalam masyarakat. Ini memang topik yang sungguh sangat menarik kalau kita saja mau memahaminya dari sekian banyak aspek. Tadi saya sudah diperkenalkan ya, dan alhamdulillah saya ini siap dan sangat bersedia untuk diberikan kesempatan membahas topik ini. Dan nanti mudah-mudahan di akhir kalau ada yang berminat untuk bertanya, saya minta kesediaannya. Baik, pada pemirsa siaran radio Serambi FM yang mudah-mudahan Allah muliakan, sebelum kita masuk kepada topik kewajiban keluarga muslim dalam masyarakat, saya sedikit ingin menyampaikan mungkin pesan, dan ini juga sedang kita saksikan dengan mata terbuka, dengan berita-berita yang memang sangat mengiris hati kita, bahwa ada struktur organisasi keluarga yang
porak-poranda hari ini di Palestina, Ya. Bu Hidayani. Ya. Dan ini mungkin saja ya sangat sulit untuk kita bisa urai menjadi Ya. keluarga yang harmonis kembali sebelum terjadinya peperangan. Ya. Nah, keadaan yang sulit di Palestina tentu ada sesuatu yang Allah titip pesan buat kita semua, sehingga kita yang sadar hari ini berada pada situasi dan kondisi yang sangat kondusif hari ini, hanya saja berdoa, berharap ya, semoga keluarga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Baghdad, Irak, kemudian di Suriah bisa Lebanon. berangsur, Lebanon juga bisa berangsur pulih atas Izin Allah. doa-doa dan atas izin Allah. Hal apa yang kita bisa petik dari tragedi tersebut, bahwa Allah masih memberikan hal baik kita setiap hari, setiap saat untuk bersama keluarga tercinta ya, melakukan aktivitas apapun hari ini ya, tanpa ada hiruk pikuk, tanpa ada insiden apapun. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan rakyat Aceh, ibu-ibu, anak-anak, generasi muda yang terbaik yang sedang hadir hari ini di Aceh bisa memberikan kontribusi terbaiknya, baik untuk keluarganya sendiri, untuk masyarakatnya, bahkan insyaallah bisa untuk dunia ya. Ada motivasi ya, yang ingin saya sampaikan kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan radio Serambi FM ini, dan ini menjadi viral juga ya, menjadi motivasi ya. Mungkin sebagian kita sudah pernah tahu bahwa seseorang ingin merubah dunianya, dia bercita-cita ingin memperbaiki dunia ya, dengan segenap konsep dan kemampuan dirinya, namun keinginan itu gagal. Dan dia berusaha untuk menurunkan targetnya. Bercita-citalah dia ingin untuk mengurusi, memperbaiki negerinya, namun cita-cita itu juga tidak berhasil, gagal. Kemudian dia turunkan targetnya, pada akhirnya dia bercita-cita untuk mengurusi, memperbaiki daerahnya. Iya. Namun ternyata itu juga gagal juga. Bahkan di penghujung akhir hayatnya ya, di saat-saat pembaringan, dia berucap bahwa kalau saja saya bisa memperbaiki diri saya, ya, saya tentu bisa memperbaiki keluarga saya. Maka ini insya Allah saya akan sanggup memperbaiki daerah saya, negeri saya, bahkan dunia. Ya. Nah, hari ini adalah banyak di antara kita yang lupa untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, sehingga carut marutlah pemerintah ya, tidak kondusifnya lah negeri, bahkan dunia sekarang porak-poranda karena adanya permusuhan di mana-mana. Mengingat pentingnya kita memahami konsep keluarga, mari coba saya agak sedikit mundur kepada kisah-kisah Rasulullah ya. Teladannya, uswatun hasanahnya Rasulullah, terutama yang berhubungan dengan keluarga. Kita tahu tidak ada manusia yang seagung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, terhebat. Beliau juga sebagai jenderal, sebagai kepala negara, pemimpin, orang tua, ayah, suami, kemudian tokoh, guru, semua titel-titel itu, status itu melekat pada diri seorang Rasulullah. Namun kalau kita melirik atau memahami atas beberapa riwayat, Rasulullah hidup dengan keadaan keluarga yang sangat sederhana ya, dengan rumah yang kalau beliau berdiri itu pelepah kurma, kepalanya bisa kena kepada plafon, apa namanya itu ya, atapnya ya, bersentuhan dengan atapnya, begitu rendah rumah Rasulullah. Kemudian di waktu beliau tidur juga di atas dipan yang sederhana, berlapiskan dengan pelepah kurma, bahkan terlihat bekas pelepah kurma itu di pipi beliau. Nah, pernah juga di satu riwayat beliau makan hanya dengan 3 biji kurma, kemudian hanya secangkuk
air zam-zam, kemudian mungkin sepotong roti. Namun kita tidak pernah membaca, mendengar atau tersampaikan kepada kita bahwa keadaan keluarga Rasulullah itu pada sisi negatif tidak ada, saya lihat. Tidak ada pernah siapapun guru-guru besar, ulama besar meriwayatkan atau sahabat Rasulullah meriwayatkan kehidupan keluarga Rasulullah itu yang berantakan, tidak ada. Semua tersusun dengan cerita-cerita yang baik. Itu sederhana hidupnya, sangat sederhana. Nah, konon kita Ustadz ya, dokternya kita melihat dari segi kesehatan mungkin ya kita gratis berobat, kemudian juga makan, orang Aceh ini makan maulidnya aja 3 bulan ya Ustadz ya, makan besar gitu. Tetapi kenapa kita ibadah subuh aja misalnya Ustadz masih menangis masjidnya? Ini kan satu kewajiban ya Ustadz ya. Kalau kita sampaikan laki-laki yang baiknya ini salah satu ya. Nah Ustadz, bagaimana kalau melihat Ustadz, kalau bagaimana kita harus melakukannya sehingga benar-benar kewajiban ini bisa kita lakukan. Jangan kita bicara dulu sesuatu yang kita dapatkan hak kita, tapi lakukan dulu kewajiban kita. Nah kalau kita merinci seperti itu, kewajiban apa sih Ustadz yang paling mendesak saat ini dengan kondisi negara saat ini atau daerah saat ini? Baik. Sebenarnya kalau saya mundur sedikit ya, konsep keluarga itu sebenarnya sekian banyak definisi, banyak sekali definisi. Tapi secara umum kita yakinkan bahwa keluarga itu terdiri dari 3 ya, umumnya 2 juga boleh, tapi pada standarnya 3, terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ketiga-tiganya mempunyai fungsi dan peran ya, tentu tidak sama. Nah, setiap peran diperankan oleh masing-masing unit ini tadi, sehingga keluarganya menjadi lebih tertata ya, lebih baik. Setiap keluarga yang dengan konsep keluarga ideologis ya, tentu kita giring kepada syariah. Syariah, dia akan membawa jati diri keluarganya masuk ke dalam masyarakat, sehingga terpolalah kehidupan masyarakat itu menjadi lebih baik. Nah, tapi hari ini kan yang kita dapat, yang kita lihat kan tidak ya, ada kesenjangan di tiap-tiap unit keluarga terkecil di masyarakat itu keluarga, sehingga ini menimbulkan dampak yang luas berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa di awal membentuk keluarga ini tentu kita sebagai orang tua harus tahu, misalnya di saat kita sudah punya anak yang harus kita nikahkan, kembali kepada harapan Rasulullah, kita harus mencari jodoh ya. Kalau laki-laki cari yang perempuan juga mencari yang laki-laki, atas dasar 4 ini tadi ya, 4 kecantikannya, kemudian keturunannya, kemudian kekayaannya atau hartanya, dan yang terakhir agamanya. Nah, kalaupun ada yang bertanya kenapa Ustadz agama itu diletakkan pada yang terakhir, sebenarnya kan itu tidak titik tapi ada koma. Kalau saja kita sudah bagus ya agamanya ya, tentu yang 4 ini akan serta-merta bagus ya. Nah, kalau sekarang kan tidak, kita memilih kecantikan itu bisa ada relatif ya, bisa akan ada waktu untuk expire lah ya. Tapi kalau kekayaan juga ada waktunya juga. Kemudian keturunan, bahkan kita bisa melihat Nabi Nuh ya, anaknya tentunya kan keturunan Rasulullah, tapi dia anak istrinya aja pembangkang. Baik. Kemudian juga Nabi Ibrahim, ayahnya pembuat patung berhala, itu juga tidak jaminan, tapi yang menjamin itu adalah agama ya. Kalau baik agama, insya Allah yang 3 yang lain insya Allah jadi baik. Nah, sekarang apa kewajiban yang sangat penting yang harus kita lakukan untuk keluarga? Sang suami ini hari ini mungkin mudah-mudahan ke depan kita bisa koreksi, terutama untuk diri kita sendiri, bahwa ada kelalaian seorang bapak untuk menjadi figur tauladan, contoh itu yang tidak ada. Kemudian sibuk nih Ustaz, ayahnya. Jadi gini Ustaz, selama ini yang Ustaz sampaikan tadi adalah kesibukan yang luar biasa, yang katanya laki-laki itu mencari nafkah pekerjaannya dikasih untuk istri anak juga Ustaz. Nah, inilah alasan yang dijadikan sehingga alasan sibuk ini tidak ada sosok
Baik. Ini gimana Ustaz? Tapi kan ada kewajiban yang lain. Jadi kewajiban memenuhi makanan. Ya. Ya, kewajiban memenuhi perlindungan tempat, rumah, pakaian ya. Ya. Juga ada kewajiban memberikan perhatian. Nah, memberikan perhatian ini juga ditambah lagi satu lagi kewajiban memperhatikan keluarga, istri, anak untuk urusan-urusan agama, urusan-urusan ibadah ya. Tapi kalau sosok ayah, sosok suami, sosok kepala keluarga ini, pimpinan rumah tangga ini dia tidak paham tentang kewajibannya, seolah-olah yang muncul ini yang dominan adalah memenuhi kebutuhan makan. Jadi kalau dia menggiring keluarganya hanya untuk kebutuhan material, saya pikir ada kewajiban yang lain yang ditinggalkan. Satu tadi yang saya sebutkan adalah perhatian seorang bapak terhadap kondisi keluarganya hari ini. Boleh saja seorang ayah mencari nafkah siang dan malam, tapi porsi ini kan tetap mesti ada. Jangan ada ketimpangan. Berarti proporsional yang dibutuhkan mesti harus ya. Jadi kalau kita berlomba-lomba mencari nafkah, mungkin wajib memang kita mencari nafkah. Tapi di saat ada perhatian yang lain yang terabaikan, saya pikir inilah awal mula munculnya konflik di dalam rumah tangga. Sang istri mencari jati dirinya sendiri, mencari cara dan jalannya sendiri. Sang anak juga mencari tempat-tempat untuk dia gaulnya sendiri, mencari sosok teladannya sendiri, sehingga ketemulah sosok-sosok yang semestinya tidak boleh ada pada pilihan generasi kita saat ini. Iya, jadi kalau kita lihat berarti sosok teladan untuk seorang anak ya, apakah anak perempuan, anak laki-laki adalah ayahnya sendiri role modelnya. Dan mungkin dalam sisi ibunya gitu ya. Jadi kalau bayangkan aja Ustaz, kalau misalnya semua keluarga ada pedoman di keluarga masing-masing, rasanya nggak perlu ya drakor tuh Ustaz ya. Nggak perlu ya. Tapi nyatanya Ustaz sekarang kalau konser drakor penuh Ustaz. Begini, di saat kita keluar dari rumah kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing, kita tidak punya bekal agama yang kuat. Ya, karena kita tidak membawa keluarga ini ke dalam ideologis agama. Ya. Tantangannya apa? Kita berhadapan dengan sekularisme, liberalisme, kapitalisme. Di saat kita keluar dari pintu rumah, ya, 1 meter itu sudah menjadi milik negara kita. Kita sudah menjadi milik masyarakat yang sekarang ini kan sudah terbentuk pemikiran-pemikiran duniawi. Kalau kapitalis itu kan segala sesuatunya dihitung dengan keuntungan material. Jadi keluar dari rumah yang terpikir adalah sesuatu yang indah. Lupa bahwa kalau konsep rumah tangga atau keluarga yang idealis, yang ideologis ini tadi berbasis kepada syariat Islam, muncul di dalam keluarganya masing-masing, ada beberapa keluarga yang lain, kemudian keluar bersama-sama individu ini ke dalam masyarakat. Saya pikir kita lebih mudah membentuk masyarakat ini menjadi terkontrol. Karena kenapa? Semua bergerak di keluarga ideologis. Artinya ideologis ini kita lebih fokus kepada agama kita, ya, pemberdayaan anggota keluarga itu semua tergiring kepada konsep syariat Islam. Tapi kalau kita biarkan istri keluar, anak keluar, bahkan sebenarnya kita tidak bisa juga menyalahkan ibunya, istrinya. Ya, kadang anaknya tahfiz, Bu. Ya, didaya luar biasa. Istrinya selalu pengajian. Yang dia buka di HP-nya juga bukan drakor, tapi semua kajian-kajian Islami. Namun sayang, ayahnya di saat dia banting tulang lah ya, mencari nafkah, sosok ini terlalu letih, terlalu lelah dia memikul beban itu, sementara waktu dia yang tersisa pun tidak sempat digunakan untuk beribadah atau untuk duduk bersama anak istri. Sehingga seperti Ibu sampaikan tadi, mestinya subuh itu harus berjamaah ya, atau di waktu-waktu ada waktu bersama anak-anaknya, ada gitu waktu ya, bersama anak-anak, dan ini tidak tercapai untuk semua anggota keluarga, terutama sang ayah terlalu sibuk. Nah, kalau kita lihat fenomena-fenomena ini jika dibandingkan ya kan dunia hari ini Ustaz, seperti yang awal tadi Ustaz sampaikan ya, orang-orang saudara-saudara kita di sana jangankan makan, jangankan tidur nyenyak enak gitu, di seluruh jiwa raganya itu hancur, kemudian tapi mereka masih ingat bahwa ada Allah yang menolong mereka. Bagaimana kita yang bisa seperti ini Ustadz? Ada apa dengan iman kita? Nah, kalau Ustadz melihat ini semua ya, apakah ada benturan antara kewajiban yang tidak kita laksanakan, atau bagaimana Ustadz? Atau ada faktor lain? Nah,
Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Ustaz, apakah doa-doa yang kita sampaikan selama ini dengan situasi-situasi ini nggak ada satupun yang diterima oleh Allah, sehingga situasi seperti ini masih saja terjadi? Kita misalnya Ustaz dalam sebuah keluarga, nggak usah banyak gitu. Kenapa keluarga kita susah diatur? Kenapa kita doa-doa kita kepada Allah tuh jarang atau belum diijabah? Apakah ada sesuatu yang salah? Nah, nanti Ustaz jawab. Ya, Baik. nanti Ustaz jawab. Baik, Saudara Alun dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan hari ini. Nanti Ustaz akan menjawab dua pertanyaan saya tadi. Ustaz, di mana relasi kewajiban dengan doa-doa yang belum terjawab menurut kita, sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Saudara Alun dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Masih bersama narasumber kita di hari ini. Kita berbicara tentang bagaimana kewajiban keluarga muslim dalam masyarakat bersama Dr. Said Syahrizal HAMM, pembina Rumus Silaturahmi Aceh. Beliau juga analis di pelayanan publik ya di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, serta Ketua Umum Ikatan Rusiah Rasul Aceh. Dan tentu saja Saudara Alun, Anda bisa bergabung bersama kami di 0811689020. Nanti ada 3 penanya yang beruntung akan diberikan bingkisan khusus di hari ini. Dan acara ini kami siarkan live dari serambifm.com, facebook.com/serambifm. Nah, Saudara Alun, seperti yang tadi saya sampaikan Ustadz ya, Ustadz Dr. Said, ini ada 2 kemungkinan nih kewajiban yang terjadi. Ini apa sebenarnya yang harus dilakukan sehingga ada doa-doa kita yang belum terkabulkan, atau kalau dari sisi kesehatan kita belum sehat sekali secara batiniah kita ini ya. Ada apa dengan kita sehingga kewajiban kita tidak bisa kita tunaikan dalam masyarakat? Kita sendiri tidak beres loh Ustaz, misal. Jadi orang akan mencibir kita, di sini aja nggak beres, kayak ngurusin orang. Gimana Ustaz? Baik, terima kasih Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki hak prerogatif ya, untuk dia berikan rahmat, nikmat, karunia kepada hambanya ya. Di waktu Allah suka memberikan sesuatu reward ya, mungkin kita bahkan ada orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah juga Allah kasih, kan. Namun kenapa kok sepertinya apapun yang kita bermohon kepada Allah ya, doa keselamatan, mudah rezeki atau apapun kebaikan, seperti tertolak ya, seperti tertolak. Dan ini kalau saya lihat bisa dua sisi yang harus kita sadari, bahwa apakah doa yang kita minta itu berlebihan tidak muncul dari sosok-sosok yang memang dia sudah merupakan seorang muslim sejati, yang ketaatannya kepada Allah itu sudah dianggap sama Allah. Rasa-rasanya kalau saya nggak kasih ini, misalnya kalau Allah tidak kasih, sayang karena doanya di sepertiga malam yang akhir waktu sholat tahajud dengan berlinang air mata dia bermohon kepada Allah. Artinya apa? Dengan dia bermunajat di sepertiga malam yang akhir, di saat orang lain manis tidur, dia bermohon. Kemudian ditambah dengan kegiatan ibadahnya yang juga luar biasa bagus, tertib, tepat waktu atau apalah. Dan ini Allah tidak akan melupakan. Kalaupun Allah tidak mengijabahkan itu doa-doanya, mungkin ada ujian-ujian yang lain untuk melihat ketabahannya. Oke. Tapi hari ini kan yang kita lihat hari ini adalah, saya pikirkan tidak sedikit orang yang berdoa di masjid, di rumah, di mana-mana. Tapi kenapa negeri kita seperti ini? Atau kita selalu berdoa untuk katakanlah saudara-saudara kita di Palestina, tetapi sepertinya gitu. Kenapa kita masih melihat kezaliman-kezaliman itu? Apakah jutaan manusia yang berdoa Muslim tidak ada yang diterima oleh Allah? Ya, jadi begini. Semua pasti ada hikmahnya ya. Dengan munculnya beberapa persoalan baik di negeri kita atau negeri yang lain, itu untuk menambahkan semangat kita agar kita selalu dan senantiasa semakin dekat kepada Allah dan berjihad kepada Allah. Diberikan pemantik seperti perang di Palestina. Minimal dengan doa kita kan kita sudah dekat kepada persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ya, kalau selama ini mungkin nggak tergerak Ustaz ya? Nggak tergerak. Jadi fenomena itu akan menjadi gambaran bahwa itu loh saudara kita, itu juga umat Rasulullah. Dan itu juga keimanan kita terguncang di situ. Baik. Nah, kembali kepada diri kita, keluarga kita, rakyat kita atau masyarakat kita nih, terutama di Aceh. Ada apa sih sebenarnya kok
kita jauh sekali dengan 400 tahun yang lalu di waktu-waktu kejayaan ya, Iya, Aceh kejayaan Sultan, Islam, ya. Aceh Sultanah, ya, Aceh. Semua terbangun karena mereka memiliki satu konsep bahwa kalau mereka sudah beriman, imannya itu betul-betul iman. Nah, kita kan enggak, sepertinya kita hanya melaksanakan rutinitas saja ibadah kita. Kita kadang-kadang tidak tahu apa itu Al-Fatihah. Ya, yang kita minta setiap saat 17 rakaat sehari semalam itu Al-Fatihah selalu terbaca. Waktu kita minta, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus. Tapi ternyata dalam keseharian kita tidak melakukan implementasi untuk menjalankan permintaan kita kepada Allah itu. Nah, ini kan tanda-tanda bahwa kita bermohon namun diri kita tidak siap menyuaikan di Allah. Kalau Allah Allah, kamu tidak ikhlas bermohon kepada saya karena diri kamu juga sebenarnya belum siap. Belum siap. Tidak totalitas dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Nah, bukan satu dua. Kalau semua orang yang banyak ya, orang yang melakukan hal seperti itu, Allah tinggal memilih. Kok kayaknya banyak yang melenceng ini. Jadi biarkan saja saya kasih cobaan lagi dengan harapan nanti ada masanya akan tersadar. Ini contoh. Dulu Irak itu senang bahagia mereka, Palestina juga seperti itu dulu. Semua ada mereka. Tapi kenapa Allah? Jadi Aceh juga seperti itu. Di waktu kita senang bahagia, kadang-kadang kita lupa bahwa nikmat itu harus disyukuri. Kemudian kita lalai mempertahankan konsep keluarga ini sehingga menjadi konsep hidup bermasyarakat yang Islami. Di saat keluarganya berantakan, masyarakatnya juga berantakan, kemudian baru muncul perhatian orang luar. Ya, ini kan akan masuk, ini budaya bukan akan masuk, memang sudah masuk ya. Akan ada gelombang yang hebat mempengaruhi tatanan kehidupan kita, dan ini kita tidak siap. Bisa-bisa Palestina yang muncul hari ini dengan sekian banyak tragedi insiden yang luar biasa tidak menutup mata. Kalau kita lalai, kita tidak membenahi diri, keluarga, masyarakat, Aceh akan menyusul seperti itu. Ini kan sudah dipersiapkan semua. Ya. Mudah-mudahan ya keluarga kita ini tersadar lebih awal, kemudian memperbaiki ibadah doanya, bahwa kenapa tidak terkabulnya doa bisa karena karena Allah sedang pertama menguji kita, kekuatan, kesabaran kita. Kemudian juga Allah sudah merasa tidak nyaman melihat kok begini hambaku ini. Terkadang seolah-olah benar yang tersampaikan, tapi pada prakteknya sebenarnya tidak dilakukan. Ya, baik. Nah, itu kalau sisi salah satu tadi yang paling Ustadz ya. Iya. Di awal tadi Ustadz mengatakan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nara, itu kan salah satu ayat Al-Qur'an yang Ustadz bacakan gitu ya. Iya. Bahwa jagalah keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka di situ. Nah, kalau kita lihat dari kewajiban yang satu tadi korelasinya Ustadz ya. Satu tadi jelas memperbaiki diri dulu. Nah, langkah kedua apa sih Ustadz kewajiban kita terhadap muslim dalam lingkungan masyarakat kita? Kalau kita kan bisa dari kecil-kecil kita semua perbaiki. Bayangkan aja Ustadz ya, kalau satu keluarga beres, keluarga sana beres, semua keluarga beres, akan beres kecamatannya akan beres kabupatennya, dan sebagainya nih Ustadz. Berarti kalau hancur begitu juga ya Ustadz. Kalau campur satu keluarga, hancur kampung itu. Kampung itu kemukim itu gitu. Baik. Nah, Ustadz bagaimana korelasi kewajiban-kewajiban ini lagi kalau kita lihat? Tetap semua harus bangkit ya atas dasar keluarga yang baik ini dulu tadi. Ya, semuanya mulai dari keluarga yang baik seperti di awal saya sebutkan, pimpinan keluarganya juga harus baik. Introspeksi diri ya kalau misalnya selama ini. Tentu memulai hubungan keluarga ini kan ada orang yang kelepasan, artinya sudah ada ini ya, sudahlah coba. Tapi di saat kita menyadari diri kita tidak siap sebagai kepala keluarga, kita memperbaiki diri. Ya, banyak buku, banyak catatan, banyak pengajian, banyak ulama, ustadz yang kita bisa untuk melakukan sharing, interaksi. Nah, sehingga berubahlah fungsi suami, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang ideologis. Kemudian berangkat dari keluarga yang baik ini tadi, yang bersyariat ini tadi, masuk ke dalam komunitas masyarakat. Akhirnya
terperbaikilah kondisi masyarakat ini tadi karena hadirnya beberapa komunitas dari keluarga. Nah, hari ini yang kita lihat adalah partisipasi keluarga-keluarga baik ini sangat minimal untuk memperbaiki daerah, memperbaiki masyarakat. Dia mampu, dia bisa, dia menyadari keluarganya bisa mempengaruhi, tapi itu tidak dilakukan. Yang muncul kan adalah fenomena di mana orang jahat menguasai orang baik diam saja. Ya, orang jahat menguasai orang baik diam saja. Nah, berarti ikut gitu ya, ikut jahatnya gitu. Ini sebenarnya apakah jihadnya yang sangat-sangat minim ya, artinya tidak timbul semangat ini untuk memperbaiki lingkungan masyarakatnya, sehingga terbentuklah komunitas masyarakat yang sekarang lihat kita tidak pernah ada begal, sekarang sudah ada begal deh di Aceh ya. Kalau dulu kan nggak pernah terdengar pun. Bahkan sekarang remaja-remaja putri kita kan juga sudah rusak sebagian ya, sudah rusak. Sudah ada yang ya katakanlah sudah tidak lagi suci begitu ya. Kalau dulu kan jarang. Inilah yang saya maksud tadi, di saat suri tauladan dari seorang ayah, sang ibu sibuk dengan drakor ya, kemudian anak mencari, bahkan sang suami menegur istri jangan nonton itu drakor. Bisa bantah, bahkan bisa menjadi konflik internal dalam keluarga. Bisa lama-lama cerai. Bisa lama-lama cerai, bahkan kalau kita hitung tiap malam kalau fasah itu bisa dianulir sebagai talak ya. Tiap malam ada yang bercerai. Setiap malam, karena begitu cepat seorang istri atau perempuan itu mengeluarkan kalau udah marah sedikit, dah cerai aja. Nah, ayat yang saya bacakan di awal tadi, jagalah wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sebenarnya kan 1400 tahun yang lalu Allah sudah mengisyaratkan bahwa akan begini nantinya. Ya, dunia ini akhirnya akan seperti itu. Maka wanti-wanti Allah, jaga diri dan keluarganya. Artinya apa? Masyarakat sudah rusak, pertahanan terakhir kita ada di level keluarga itu. Nah, sekarang bisa tidak, kalau kita menunggu ayat itu terjadi, pasti terjadi. Tapi sekarang kita balik ini, keluarga kita perbaiki, kemudian kita keluar masuk dalam komunitas, kita perbaiki masyarakat. Setelah masyarakat baik, kondusif ya, sesuai dengan tuntunan agama, kemudian memperbaiki negeri. Saya rasa kalau semua kita berniat sama ya, memperbaiki negeri, saya rasa tidak sulit sebenarnya. Ini kan kita karena merasa itu ada tugas pemerintah, ini tugas ulama, ini tugas para pemimpin daerah, bahkan maaf ya tugas guru. Bahkan sekarang ada yang salah dari cara kita memperhatikan anak-anak kita, terutama yang balita. Itu kan masa emas mereka, masa perhatian yang harus terbimbing di rumah. Bahkan sekarang seolah-olah kita tidak peduli di rumah, lost control, anak balita kita di TPA, di PAUD gitu. PAUD boleh, nggak ada masalah, baik. Tapi kan harus ada kontrol harus juga. Ada kontrol di rumah. Ini main lepas Ustaz. Lepas Jadi sang anak akan menilai, ibu saya kok nggak berbobot, enggak seperti ibu guru sana. Ibu saya kok nggak ngajar alif batasa ke saya, kok ibu-ibu guru di PAUD TPK kok bisa. Ibu saya itu siapa sih sebenarnya? Pertanyaan itu yang muncul. Jadi akhirnya tidak ada menjadi idola, teladan lagi, tidak ada lagi. Kemudian sang anak-anak muda hari ini 10 orang itu anak-anak remaja, 1 mungkin yang tidak merokok, 9 merokok. Karena kenapa? Benar. Karena yang dilihat di rumah itu bapaknya pulang dari mana-mana merokok, duduk merokok, semua merokok. Tidak ada komunikasi interaktif antara sang ayah. Tidak terbangun komunikasi itu, sehingga anak, wah, saya di rumah nih ngapain? Lebih bagus saya keluar saja, saya cari pertemanan yang lain, walaupun memang dia merokok, tapi jelas komunitasnya adalah komunitas yang membuat dia tuh happy. Bahagia sekali dia sekarang. Nah, bagaimana cara keluarga ini menjemput kembali anak-anak ini supaya dia pulang ke rumah? Back to family. Biasanya Ustaz, kalau dia bukan dari kecil, bukan dari masa-masa yang masih bisa kita ngomong, anak-anak kan susah Ustaz. Mungkin sebagian orang beranggapan seperti itu. Mu'alaf, coba lihat, maaf, di Eropa, Amerika itu mu'alaf. Dia makan makanan haram, minuman, babi atau apapun. Setelah dia jadi mu'alaf, kok bisa loh, Bu? Kok bisa mereka menyadari bahwa agama ini adalah agama terbaik? Ya, tapi maksud saya Ustaz tadi,
justru keluarganya itu harus menjaga anak-anaknya Baik. dari SMP, Ya, SD itu gitu ya, loh. dari Jangan awal. sampai sudah begitu lama baru sadar gitu. Jadi kalau dari awal sadar, dari awal kita rangkul, orang itu kan nggak akan mencari di luar, Ustaz. Baik, ya, itu yang tidak dilakukan oleh sebagian ya. Saya tidak bilang semua, tidak dilakukan oleh sebagian keluarga yang ada di sekitar kita. Setelah telat baru menyesali. Menyesal. Biasa loh, Ustaz. Kalau kayak kita sakit ya, udah parah, udah nggak bisa dinilai lagi baru temui dokter. Kemudian kalau udah parah gini, udah ini lagi baru ya Allah sayang, ya Allah nyesal. Itu kan semua kan terjadi gitu, Ustaz ya. Baik, nanti kita akan bicara lagi, Ustaz, tentang kewajiban keluarga muslim ini. Kalau kita lebih memperpanjang sedikit, Ustaz, jika kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, apakah Allah akan mempertanyakan itu nanti suatu ketika di akhirat? Ya, nanti siapa yang orang yang paling bertanggung jawab? Apakah ayahnya dipertanyakan dulu, ibunya, anaknya, atau anak yang sudah pada masa baliknya? Nanti kita akan bicara, Ustaz ya. Kita akan kembali dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, saudara lu dimanapun Anda berada, terima kasih hingga masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Nah, Anda yang mau bergabung bersama kita di sini hari ini akan ada hadiah menarik, yaitu masing-masing akan mendapatkan pulsa ya. Silakan bergabung bersama kami di sini di 90,2 Serambi FM. Ada narasumber kita yang hari ini bisa Anda tanyakan berbagai hal yang berkenaan dengan judul kita di hari ini. Nah, silakan Saudara Lun bergabung bersama kita di sini, masih bersama Ustadz Dr. Said Syahrizal HAMM. Beliau adalah pembina Rumah Silaturahmi Aceh, juga analis di pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, serta Ketua Umum Ikatan Rusia Rasul Aceh. Bergabunglah bersama kami Saudara Lun di 0811689020. Kami tunggu ya. Dan di jam ini maka akan ada bingkisan cantik untuk Anda, yaitu pulsa yang akan diberikan kepada Anda. Nah, silakan bergabung bersama kami. Nah, Ustaz, saya kembali dalam pertanyaan tadi, Ustaz. Jika kita tidak melakukan kewajiban kita, Ustaz, apakah yang akan kita tanggung nanti? Karena kita kan yakin, Ustaz, bahwa kita hidup ini akan kembali ke alam berikutnya, dan ini pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghindari itu. Ya. Baik, terima kasih pemirsa siaran radio Serambi FM yang saya muliakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya, siapapun tidak terkecuali ya. Karena posisi kita hari ini sebagai orang tua yang merasa ya ada pasangan hidup, setelah pasangan hidup ini dianggap siap, kita diberi kesempatan oleh Allah memiliki keturunan. Nah, keturunan yang ada hadir di sisi kita bersama kita hari ini juga harus kita kelola ya, harus kita kelola menjadi keturunan yang lebih baik ya, lebih baik. Namun kalau saja kita keluarga tidak siap, mestinya sebenarnya ya, kalau tidak ada tuntunan agama tentang pernikahan, lebih bagus kalau tidak siap ya nggak usah menikah, nggak usah punya keturunan. Begitu, ya. Ini gambaran sebagai konsep saya, bahwa begitu kita hadirkan keturunan di zaman seperti ini, sama halnya kalau kita tidak punya ilmu agama, tidak ada bekal ya, konsep keluarga yang baik, saya pikir kita hanya melahirkan keturunan-keturunan yang tergiring kepada kerusakan dirinya, kerusakan masyarakatnya, bahkan kerusakan negerinya. Ini menjadi sangat dilema. Di satu sisi kita ingin melaksanakan tuntunan agama kita harus menikah, harus ada keturunan. Namun karena diri kita tidak memiliki visi dan misi, jadi semua keluarga itu harus ada visi dan misi. Mau kita bawa kemana nih keluarga kita? Kemudian program-program apa saja yang harus ada dalam keluarga kita ini, itu harus ada settingannya, harus ada konsepnya. Kalau dalam pendidikan itu harus ada kurikulumnya ya, silabusnya harus kita punya ya. Sehingga ayah ini tadi tahu apa yang harus dikerjakan, kewajibannya kepada istri ya, kepada anak. Nah, karena ini tidak terbentuk di tiap-tiap keluarga,
muncullah generasi yang tidak kita harapkan. Nah, ini akan dimintai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti. Yang paling berat itu adalah di saat memang kita merasa usia 40, 50 ini kita harus sering-sering ikut pengajian. Kita sudah memperbaiki ibadah kita, ya. Kita umrah berulang-ulang, kita haji. Tapi yang kita tinggalkan sebagai generasi penerus kita adalah generasi yang lemah, yang tidak siap, ya, yang tidak siap. Itu luar biasa. Apakah begitu egois kita hanya mempersiapkan diri kita, pasangan kita, sementara anak kita biarkan dalam keadaan lemah, ya? Jangan-jangan kita sedang mempersiapkan mereka itu untuk antri masuk neraka. Ya, nah, di saat inilah makanya Allah akan memanggil kita dengan sekian banyak pertanyaan, dengan tanggung jawab apa yang kita bisa berikan. Bisa jadi anak ke neraka, kita mau melangkah kaki ke surga akan terpanggil. Terpanggil bersama anak kita masuk neraka. Nah, itu hati-hati ya. Ya, makanya jangan kita mempersiapkan diri kita saja sementara kita meninggalkan generasi yang lemah, ya. Itu yang harus kita wanti-wanti supaya jangan sampai kita yang ditarik ke neraka, bukannya kita narik dia, gitu ya. Baik, kita masih menanti gitu teman-teman kita yang mau menelpon mungkin di penghujung kebersamaan kita. Masih ada waktu beberapa saat lagi. Nah, silakan 081168 9020. Nah, Ustadz, menarik sekali kalau masalah kewajiban ini ya, kalau kita tidak melakukan diminta pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya. Tapi kalau kita melakukannya sesuai kemampuan, Ustadz, kan kita ini punya batasan loh, Ustadz. Misalnya gini, kita berkehendak A, tetapi terhalang dengan bukan urusan kita gitu. Jadi kita tidak punya wewenang untuk lebih lanjut. Apakah cukup kita hanya untuk kita dan keluarga saja yang memang kita punya wewenang? Atau bagaimana? Untuk lingkungan, melangkah ke lingkungan yang lebih besar lagi, kan ada aturan masyarakat lagi. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Baik, kita ngambil contoh bahwa seorang anak dari kedutaan besar yang berada di luar negeri nih misalnya, kan lingkungannya itu kan tidak Islami, non Muslim. Tapi kalau kedubes ini tadi, duta besar ini tadi, dia sudah memiliki konsep keluarga yang baik, yang keluarga ideologis, Islami, syariah, terpatri ya, ikut serta juga anak-anaknya ke dalam satu keluarga yang saya anggap ini sudah sangat ideal. Dimanapun dia berada, ini dia tidak akan terpengaruh. Ya, itu dulu ya. Itu walaupun dia di lingkungan ini, contoh kan ada banyak nih orang-orang kita yang bekerja, berdagang ya di luar-luar, yang bukan lingkungan sesama Muslim gitu. Yang bukan lingkungan sesama Muslim. Namun dia kok bisa dia menampakkan jati diri keluarganya adalah keluarga yang Muslim. Nah, bisa-bisa dia akan mampu mempengaruhi yang lain. Sebenarnya kan lebih berat ini, lebih berat tantangannya dengan kita yang berada sesama kita. Ternyata Bu Ida, ternyata malah sebaliknya, yang berat sekarang kita adalah kita yakin keluarga kita standar ya. Namun karena masyarakat kita ini sudah keluar ya dari konsep keluarga yang Islami, bahkan ini yang lebih berat untuk kita bisa perbaiki. Karena kenapa? Maaf, sudah terkontaminasi. Kemudian kita berada di lingkungan pemerintahan misalnya yang tidak kompromi dengan keadaan ini. Masa bodoh? Emang kau pikirin? Biarkan saja, masyarakat ini kan homogen macam-macam alasannya itu. Biarkan saja, tidak terkontrol. Artinya tidak ikut campur, tidak turun tangan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Mestinya di sini hadir kan pemerintah, hadir. Harusnya hadir. Nah, pada saatnya nanti kita akan berpikir bahwa masyarakat ini bisa kita perbaiki asalkan kita punya regulasi kuat ya. Ada kesetaraan, ada kebersamaan ya antara pemerintah ya, legislatif, eksekutif, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kan kita lebih mudah nih sebenarnya Bu Ida. Kita ada otonomi khusus, ada kearifan lokal. Saya pikir kalau ini saja kita bisa terapkan, lebih cepat kita bisa selesaikan persoalan sosial masyarakat yang hari ini ya. Itu asal mau aja. Asal mau saja. Asal mau aja, berarti gini, masyarakatnya mau, pemerintahnya juga ikut.
Iya, begitu bersama-sama Ya, Ustaz ya. baik. Pemerintah di sini ada legislatif dan juga eksekutif. Jangan lupa ya, dua-dua tidak Iya. hanya pemerintah saja, tetapi eksekutifnya, DPR-nya dan sebagainya Iya. itu berperan aktif Baik. gitu ya seluruhnya. Baik, Ustadz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, namun mungkin belum ada yang ini tapi saya yakin mereka hanya mau mendengarkan saja barangkali. Baik. Nah, silakan Ustadz memberikan sedikit kesimpulan untuk rangkaian acara kita di pagi ini. Baik, pemirsa Radio Serambi FM yang saya muliakan, Syekh Abu Bakar Al-Jauhari, Al-Jazairi, itu ulama besar Arab Saudi. Dia pernah menyatakan bahwa ukhuwah Islamiyah ini harus kita pertahankan lebih baik, harus lebih universal. Dalam satu bukunya, kitabnya Minhajul Al-Muslim, kita harus menyadari bahwa Allah memberikan hal baik untuk kita, tapi tentu Allah juga membekali diri kita yang baik ini agar tertularkanlah kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga mereka-mereka itu juga bisa menjadi lebih baik ya. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kita bangun kembali persaudaraan Islam kita, sehingga yang tadi sudah tercabik-cabik, tercerai-berai karena kepentingan masing-masing, apalagi ini sudah masuk tahun-tahun politik ya. Janganlah kita karena beda bendera, beda pilihan, beda pilihan, beda warna dalam satu rumah, ini sudah menjadi konflik internal dalam masyarakat kita, menjadi persoalan komunitas yang memang sebenarnya ini sedang kita bangun ya. Nah, karena nanti apa, setelah selesai pesta demokrasi ini, kita akan kembali seperti semula. Seharusnya kita akan kembali seperti semula. Tapi kalau ini tidak kita sikapi dengan baik, bahkan setelah pemilu nanti kita sedang memulai babak baru persoalan ketidakharmonisan rumah tangga ini masyarakat di daerah, di provinsi, dan ini siap-siap bahwa kita akan hancur kembali kita sedang dikontrol, kita sedang diperhatikan oleh orang-orang yang memang ingin kita hancur. Iya, benar sekali, dan kita juga harus kuat, harus menyadari itu bahwa insya Allah kita bisa ditolong ya Ustaz ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ini, mungkin insya Allah ini yang menjadi harapan saya, bahwa sikap-sikap dalam usaha untuk menjaga dan memelihara ukhuwah Islamiyah itu diantaranya mencintai bagi saudara-saudara kita, ya, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini tertuang di hadis riwayat Muslim ya, dan Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian merendah diri di hadapan saudara-saudara kita. Kita tidak perlu harus menyatakan saya ini mampu. Ada nilai-nilai kesombongan pada diri kita, sehingga orang yang lain itu semuanya kita anggap rendah di hadapan kita. Dan yang bisa cuma kita ya, gitu ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian tidak dengki dan iri kepada saudaranya. Nah, ini di kita hari ini yang muncul banyak sekali dengki. Yang sana tidak boleh maju, yang benar hanya saya. Yang sana tidak boleh bergerak, yang boleh berkembang hanya saya. Dan ini sangat berbahaya. Padahal orang lain itu mungkin lebih baik, lebih hebat dari kita. Ya, harusnya kita dukung ya Ustaz. Kita dukung. Ya, baik. Baiklah, terima kasih Ustaz. Waktu kita sudah memisahkan kita, dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Ustaz menjadi hal yang luar biasa hari ini, istimewa, dan juga yang mendengarkan ada 1-2 yang menjadi pembelajaran yang terutama untuk kita Ustaz ya. Kita bisa punya keluarga yang kita menjadi syafaat bagi kita semua. Terima kasih banyak, sukses terus untuk Ustaz ya. Baik, saudara dimanapun Anda berada, demikianlah KBS Samara kita edisi hari ini. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi edisi mendatang dengan topik yang berbeda. Saya Indah, terus bersama Anda.